Materi kita hari ini yaitu tentang listrik dinamis. Seperti yang sudah Ibu bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, listrik itu kita terbagi jadi dua, ada listrik statis dan juga ada listrik dinamis. Nah, di pertemuan pekan lalu itu kita sudah membahas mengenai listrik statis. Nah, sekarang kita akan masuk materi mengenai listrik dinamis. Bedanya apa, Bu, dari yang kemarin? Kalau listrik statis ini listriknya dia bersifat diam. Yang hanya ciri khas dari listrik statis ini adalah diam. Maksudnya diam ini tidak adanya aliran atau arus listrik yang mengalir. Masih ingat tidak di pembahasan tentang listrik statis itu kita bermain tentang atau membahas mengenai perpindahan-perpindahan elektron saja. Yang kita pakai jaket sama pakai pakai balon, betul, masih ingat. Nah, di situ kita hanya pada listrik statis ini hanya bermain tentang elektron dan juga tentang proton. Karena yang berpindah itu antara elektron atau proton, tidak ada arus listrik yang mengalir, hanya adanya perpindahan dari atom ataupun dari elektron. Seperti yang tadi Abi bilang di jaket wall dan juga di balon itu kita gosokkan antara jaket dan juga balon. Yang berpindah kemarin apa? Masih ingat tidak? Praktikumnya tuh masih ingat kalian? Yang berpindahnya apa? Apakah elektron positifnya atau elektron negatifnya yang pindah dari balon ke wall? Yang negatif. Nah, kalau misalkan kita di listrik statis itu kita bahasnya masih antara muatan positif atau muatan negatif. Tapi kalau sekarang itu kita sudah masuk ke listrik dinamis atau listriknya ini sifatnya bergerak. Jadi bukan listriknya yang bergerak-gerak, tapi ada aliran listrik di dalamnya. Jadi adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, kalau misalkan tidak ada aliran listrik, ini kita tidak akan dapat menyalakan lampu. Ini lampu tidak nyala, terus lampu yang itu nggak nyala. Kalian charger handphone itu tidak akan bisa karena tidak adanya arus listrik yang mengalir. Arus listrik dari stop kontak ke handphone kalian. Nah, makanya itu ketika kalian menggunakan handphone atau handphone kalian sedang di charger, ada yang berpesan bahwa tidak dianjurkan untuk bermain handphone sambil di charger. Kenapa? Karena arus listriknya itu aktif mengalir ke handphone. Maka dari itu ada di beberapa kejadian ketika kita sedang memainkan handphonenya itu bisa meledak karena adanya arus listrik yang masih aktif. Jadi ketika kalian charger handphone nih, terus kalian sambil main handphone bisa sambil lihat Instagram atau main games itu tuh. Games online yang HP-nya kalau main tuh miring gitu. Iya, main Mobile Legends. Terus apa lagi, Bi? Ada lagi satu lagi. Fire apa? Itu FF ya? Iya. Nah, itu karena tanggung deh, Bu. Tapi lobet, tapi kalian masih tanggung main FF atau main Mobile Legends tuh kalian masih aja. Nah, itu tidak boleh. Selain kalian dapat merusak handphone kalian juga akan membahayakan diri kalian karena kita tidak tahu apakah kabel itu dia akan koslet atau tidak. Kalau misalkan kabelnya ini nanti koslet, itu akan ada arus listrik yang keluar sehingga kalian bisa terkena luka bakar. Nah, itulah yang dinamakan dengan listrik dinamis. Jadi listrik dinamis ini sudah bukan lagi kita berbicara mengenai muatan positif atau muatan negatif, tapi kita sudah berbicara mengenai aliran listrik. Yang akan kita jumpai di listrik dinamis itu akan membahas tentang arus listrik, besarnya arus listrik, dan ini arus listrik ini akan ada di soal PAS di hari IPA itu ada di hari Kamis. Soal listrik dinamis yang ini khususnya tentang arus listrik ini akan ada di soal PAS. Lalu yang kedua ada hantaran listrik. Hantaran listrik ini, nah untuk arus listrik
balik lagi ke arus listrik ini kita akan mengetahui besarnya arus listrik yang mengalir dan juga besarnya muatan. Karena pada listrik itu masih kita akan bertemu dengan muatan, tegangan, lalu arus. Nah, kalau di hantaran listrik akan kita bahas benda-benda yang termasuk ke dalam semikonduktor, konduktor, atau juga isolator. Nah, di sini terakhir kita akan bahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada rangkaian secara seri dan juga rangkaian secara paralel. Ada yang sudah tahu siapa penemu dari lampu? Ini kan lampu nyala karena ada apa? Karena adanya listrik. Kira-kira siapa sih yang pertama kali menemukan lampu? Siapa, Lasma? Betul, Thomas Alva Edison. Nah, ini. Jadi kalau yang belum tahu, penemu lampu itu bernama Thomas Alva Edison. Siapa, Abi? Thomas Alva Edison. Abi duduknya lurus ya, Bi? Duduknya lurus. Nah, Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Beliau ini tidak lulus sekolah, tetapi beliau walaupun tidak lulus sekolah, beliau ini belajar di rumahnya mencari tahu tentang beberapa percobaan dia kepo nih kalau bahasa kita sekarang. Thomas Alva Edison ini walaupun dia di rumah belajarnya bersama ibunya, jadi walaupun dia tidak sekolah atau diberhentikan sekolah karena alasannya beliau ini Thomas Alva Edison ini selalu mendapatkan nilai yang buruk atau di bawah standar. Nah, makanya ibunya Alva Edison ini mengeluarkan dari sekolah. Jadi, ya udahlah, kamu sekolah aja di rumah sama ibu. Nah, tetapi Thomas Alva Edison ini tidak putus asa. Walaupun dia tidak sekolah formal, beliau ini terus mencari, diajarkan oleh ibunya. Lalu di rumahnya ini selalu melakukan percobaan-percobaan dan ini gimana ya caranya? Nah, sampai akhirnya pada tahun 1870 ini Alva Edison menemukan mesin telegraf yang lebih baik karena awalnya Thomas Alva Edison ini selain sekolah di rumah, beliau juga bekerja di salah satu perusahaan mesin telegraf. Nah, karena dari situ muncul ide untuk pada tahun 1870 muncullah ide untuk memperbaharui mesin telegraf. Karena tadi awalnya ini kepo, ini keponya kepo yang positif, bukan kepo yang stalking aneh-aneh. Nah, ini keponya harus kita tiru, keponya dalam hal positif, mencari-cari, searching-searching, karena sekarang juga di Google tuh banyak banget. Kalau kalian mau lebih dalam lagi mencari hal-hal yang positif atau mencari aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran, itu banyak sekali. Nah, dilanjutkan lagi, lalu setelah itu pada tahun 1879 akhirnya Thomas Alva Edison ini menemukan apa? Lampu. Nah, jadi lampu itu ditemukan pertama kali pada tahun 1879 oleh ini lampu pertama kali ditemukan tahun 1879 oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini sosok dari Thomas Alva Edison. Ini Ibu ambilnya bersumber dari Google. Karena Ibu juga belum pernah kenalan dan belum pernah ketemu. Kalian ada yang pernah ketemu nggak? Atau ada yang udah kenalan? Ya, karena ini bisa ada di beberapa di Google gambarnya. Nah, 1879 ini Thomas Alva Edison menemukan lampu listrik yang kemudian ia juga menemukan proyektor. Nah, proyektor ini kan ada lampunya tuh. Makanya dari sebuah proyektor kalian bisa melihat ini kan ada lampunya tuh karena dia bisa menimbulkan atau menampakkan sebuah cahaya. Coba kita berterima kasih kepada Thomas Alva Edison karena
Atas jasanya atas percobaan beliau yang berhasil ini akhirnya menemukan sebuah lampu yang kalau misalkan tidak ada lampu, kita bayangkan pasti tidak adanya cahaya ketika di malam hari, hanya cahaya bulan saja. Dan di rumah-rumah pun pasti akan terasa sangat gelap. Nah, lalu setelah itu, tahun 1882, barulah memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 kilometer, tentunya di kota asalnya, yaitu di kota New York. Kita lanjutkan, kalian silakan untuk materi dari listrik statis itu ada di bab kelima, halaman 198. Tapi sebelum kita masuk materi, coba semuanya berdiri dulu. Ibu ada games, semuanya berdiri. Yuk, berdiri dulu yuk. Silakan berdiri dulu. Jadi gamesnya ini dimulai dari Abi. 1, 2, 3, 4, 5 kalian sebutkan. Nanti ketika Ibu... Nggak ada spidol ya? Ketika angka kalian itu ganjil, maka kalian jawabnya yes. Kalau angkanya genap, itu oke. Coba kita urut dulu. Abi 1. Bilang 1 gitu. Enggak, bilang 1. Diingat-ingat ya kalian nomornya. Put, berapa Put? Alvina? Hah? Coba. Ulang lagi, Bi. Fokus. Belakang ya. Nah, diingat-ingat ya nomornya. Udah ingat? Udah ingat? Alvina ingat nomornya? Berapa tadi? Iya, 12. Nah, jadi ketika Ibu panggil angka 10. 10 itu genap atau ganjil? Hah? Genap. Berarti jawabnya apa? Oke, jadi ketika Ibu panggil 10, nanti Putri jawab. Oke, nah nanti Putri sebut angka berapa aja. Nah, teman-teman yang lain disimak. Kalau kebagian angkanya misalkan 3, kan kata Putri, Ibu bilang kan 10, Putri jawab. Oke, 3 gitu. Terus nanti oke 10, terus Putri manggil 3. Ya. Nanti Farisa ya. Farisa 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Nah, Clarissa nanti jawab. Berarti oke apa yes? Yes. Clarissa jawab. Yes, 3. Kamu panggil angka berapa? Oke, paham? Kita uji coba dulu ya. Ingat kalau genap itu oke, kalau ganjil yes, siap. Kita mulai. Ini sampai angka 8. 8, angka 8. Angka 8 siapa? Oh. Angka 8 apa? Hah? 8 genap apa ganjil? Ganjil. Genap. Turun, kamu kalah. Yuk kita akan cari siapa yang paling fokus di kelas ini. Siap? Lagi ya. Angka 5. 5. Yes. 5. Terus panggil temennya. 6. Oke, 6, baru 8. Turun Farel. Lagi. Kalian di sini ada strategi. Kalian bisa mencari temannya yang tidak fokus. 9. 9 siapa 9? Oke, 3. Oke, 10, 3, Put. Turun, Put. Lagi, sekali lagi. 11. 11, siapa 11? 11. Dimas turun. Lagi, angka 4. Ayo, siapa? Nah, 13, siapa 13?
5, mana 5? Oh, 5 udah buku belum ya? Terus? Jadi yang gak fokus. Nah, salah. Yes, 5, baru 1. Oh iya, ya ada 1. Salah. 1 itu apa? Ganjil apa genap? Ganjil harusnya? Yes, bukan oke. Dan terima kasih ya udah fokus berapa orang? Coba. Yang tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan. Kalian masih fokus. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Nah, masuk nih. Tadi dari awal sudah dibahas tentang listrik dinamis. Listrik dinamis sebetulnya listrik dinamis itu apa? Jadi listrik dinamis ini adalah listrik yang bisa bergerak. Jadi bukan listriknya ya anak-anak, sekali lagi bukan listriknya yang bergerak, tetapi adanya pergerakan. Ada arus yang bergerak, arus yang mengalir. Nah, arus dari stop kontak ini mengalir melalui kabel langsung ke proyektor. Nah, itu makanya si proyektor inilah bisa nyala. Jadi bukan listriknya yang bergerak ke sana kemari. Nah, listrik dinamis ini terjadi karena ada arus listrik searah atau arus listriknya itu listrik bolak-balik. Listrik searah itu AC dan listrik bolak-balik itu ada arus DC. Contohnya listrik dinamis ini adalah nyalanya lampu dan juga hidupnya proyektor. Nih, lampu ini sangat nyala terang benderang karena adanya listrik yang mengalir, arus listrik yang mengalir. Nah, inilah kita tadi bahas apa sih arus listrik ini. Ketika kita sedang membahas arus listrik, nah ini arus listrik materinya akan ada di PAS. Untuk listrik dinamis, Ibu mengambil soalnya hanya satu tentang arus listrik, mencari arus listrik yang akan nanti kita bahas contoh soalnya setelah ini. Jadi tolong disimak baik-baik agar nanti ketika PAS kalian dapat mengerjakan. Untuk materi sebelum-sebelumnya itu dimulai dari bab yang pertama sampai ke materi yang ini, materi untuk PAS. Nanti kita terakhir lihat kisi-kisinya. Ini arus listrik. Arus listrik itu adalah jumlah muatan. Kalau ada yang mau mencatat, silahkan dicatat. Arus listrik ini adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Ketika kita membahas tentang arus listrik, masih berkaitan dengan muatan. Perpindahan muatan antara muatan positif dan juga muatan negatif. Nih kita lihat. Arus listrik ini pergerakannya ini harusnya lihat. Arus listrik ini mengalir dari benda yang potensi listriknya itu lebih rendah ke potensial listrik yang lebih tinggi. Nah, di sini adanya perpindahan dari elektron menuju ke proton atau dari negatif ke positif. Sama halnya seperti di listrik statis yang lalu. Sekarang kita karena tadi di arus listrik ini dilihat nih, diingat arus listrik ini adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Maka pada arus listrik itu yang berpengaruh adanya tadi apa faktor yang mempengaruhinya berarti jumlah muatan. Kalau muatan itu sebentar Ibu salah. Sebentar, mohon maaf. Nah. Jadi di sini arus listrik ini faktor yang mempengaruhi besarnya arus listrik itu ada dua, adanya jumlah muatan dan juga adanya satuan waktu. Nah, di sini jumlah muatan berarti muatannya Q dan juga yang mengalir dalam satuan waktu. Arus listrik ini simbolnya adalah I. Maka kita akan menemukan rumus I sama dengan Q atau muatan per satuan waktu atau T. Karena di sini arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Maka rumus untuk mencari arus listrik itu sama dengan I sama dengan Q per T atau
besarnya arus listrik sebanding dengan besarnya muatan, tetapi berbanding terbalik dengan satuan waktu. Nah, ini untuk lebih jelasnya rumus arus listrik. Rumus arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan, yang satuannya adalah kolom, sama seperti di pembahasan tentang hukum kolom. Muatan, diingat-ingat, muatan itu satuannya kolom. Kalau kita membahas di hukum kolom, ada yang masih menggunakan mikrokolom, satuannya kita ubah dulu menjadi kolom. Kalian tambahkan kali 10 pangkat minus 6. Jadi kalau misalkan satuannya masih mikrokolom, di soal nanti kalau misalkan ada mikrokolom, simbol mikrokolom itu seperti huruf U, tapi dia ada ke bawahnya sedikit. Bentar, ini jelek banget mikrokolomnya. Ini mikrokolom, itu kalian ubah dulu menjadi kolom dengan cara kalian menambahkan kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau misalkan sudah ada kali 10 pangkat minus 6, satuannya bukan mikrokolom lagi, tapi kesatuannya adalah C atau kolom. Nah, untuk satuan arus listrik, dan juga ini kalian, pembahasan hari ini silakan kalian simak dan pahami betul-betul, karena di akhir pada permainan itu kita bermain sambil mengulas materi yang sudah diberikan. Jadi, apa yang Ibu sampaikan, apa yang ada di PowerPoint, kalian simak. Tadi sudah tes kefokusan. Semoga kalian masih tetap fokus sampai akhir pembelajaran. Untuk satuan arus listrik itu adalah ampere. Alat untuk mengukurnya, alat untuk mengukur besarnya arus listrik namanya ampere meter. Alatnya itu adalah ampere meter. Ampere. Nah, kalau satuan dari arus listrik itu adalah ampere, dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik namanya ampere meter. Kalau untuk mengukur suhu, termometer. Kalau untuk mengukur tegangan, nanti ada di pembahasan tegangan. Kalau untuk mengukur tegangan, karena satuan tegangan itu dia volt atau voltase tegangan, satuannya itu volt, maka alat ukurnya dinamakan dengan voltmeter. Kita fokus dulu, kita kembali fokus ke arus listrik saja dulu. Nah, tadi muatan listrik itu satuannya kolom dan juga ada T. T itu adalah second. Nah, rumus utama yang kita gunakan untuk mencari besar arus listrik yang mengalir pada sebuah aliran listrik itu kita gunakan apa? I sama dengan I per apa? Coba Ibu minta Farel. Farel, untuk mencari arus listrik gimana Rel rumusnya? I sama dengan I per T, betul. Q itu apa? Q apa? Q apa? Q apa? Tadi ada suara. Yang kenceng aja suaranya nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yuk, Q kita apa? Muatan listrik, betul, Cak. Kalau T? T waktu. Nah, di sini ini apa segitiga? Nah, segitiga ini Ibu buatkan untuk T
kalian kalau untuk mencari rumus. Jadi dari rumus utama ini kita akan mendapatkan beberapa rumus turunan. Nah, cara menggunakan segitiga. Ini namanya segitiga ajaib. Kalau bagi ibu bilangnya itu segitiga ajaib. Karena dari segitiga ini kita akan mendapatkan 3 rumus. 3 rumus. Caranya, kalian simak. Di sini ada Q, ada I, dan juga ada T. Ini khusus untuk rumus arus listrik. Kalian tapi bisa gunakan juga di pembelajaran atau di materi yang lain. Contohnya bisa di kecepatan, bisa. Nah, sekarang kita masuk dulu di arus listrik ya. Arus listrik ini kita akan mendapat dalam segitiga ini akan mendapatkan 3 rumus. Yang pertama, kita akan mendapatkan rumus untuk mencari besarnya arus listrik. Nah, besarnya rumus arus listrik itu kan I sama dengan Q per T. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Yang akan kita cari itu kita silang atau kita tutup. Kalian bisa silang atau kalian bisa tutup seperti ini. Di sini, maka yang ditemukan ketika kita menutup huruf I, maka rumus akan menjadi Q per T, karena kita akan mencari besarnya arus. Tapi kalau kita mencari besarnya muatan, maka yang kita akan cari itu yang akan kita tutup. Kalau kita coret, di sini Q ditutup, maka yang tersisa tinggal apa? Coba sebentar, Ibu lihat lagi. Ada... Caranya ketika kita akan mencari satuan atau besarnya satuan tertentu, kita tutup satuan yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari besarnya arus listrik yang mengalir. Arus listrik tadi simbolnya apa? I. Maka yang kita tutup huruf yang mana? I, Q atau T? Huruf I kita tutup. Udah pinter-pinter nih. Bisa lah nanti UAS ini. Oh, aku tutup ya? Sebentar. Oh, salah. Water brush. Tadi yang kita tutup huruf apa? Huruf I, kita hilangkan huruf I-nya atau kita coret, boleh. Nah, maka rumus untuk arus listrik apa jadinya? Q per T. Lagi ya. Coba sekarang kita akan mencari, itu baru satu rumus. Satu rumus lagi. Mencari besarnya muatan. Yang ditutup yang mana? Muatan itu simbolnya apa? I. Berarti yang ditutup yang mana? Huruf Q. Kita coret huruf Q. Maka untuk mencari besarnya muatan, kita dapat peroleh dengan cara rumusnya yang mana? I dikali T. Oh iya, pinter. Padahal Ibu belum kasih tahu ya. Kalau misalkan dia sebelahan, itu dikali. Tapi kalau di atas bawah, itu tandanya bagi. Tapi kalian tadi sudah bisa. Hebat. Nah, sekarang. Udah nih 2 rumus kita menemukan. Kita lanjutkan ke rumus yang terakhir, yaitu mencari waktu. Kalau mencari waktu yang ditutup yang mana? Ya, huruf T, betul. Berarti kita tulis dulu mencari waktu. T sama dengan Q per I atau Q dibagi dengan I. Ini Q-nya Q kecil ya. Ini Q-nya Q kecil, mohon maaf anak-anak ada salah penulisan di rumus. Ini Q-nya Q kecil. Ini Q ya, bukan angka 9. Tadi apa rumus T? Q per I. Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis untuk kedua rumus tambahan. Jadi kita
dalam segitiga ajaib ini kita mendapatkan 3 rumus. Ini rumus untuk arus listrik. Rumus untuk mencari besarnya arus. Ini untuk mencari muatan. Dan ini untuk mencari waktu. Ya. Ini jelek amat ini waktu. Jadi karena tadi di soal itu nantinya tidak melulu tentang arus listrik. Mencari besarnya arus listrik, tetapi akan ada soal tentang berapa muatan dari arus listrik sekian dalam selang waktu yang sekian. Maka kalian gunakannya sesuai, untuk rumus ini kalian gunakan sesuai kebutuhan yang ada di soal. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya, muatan listrik sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Berarti ini apa? Ki, betul Rahma. Ki sama dengan, berarti kita tulis diketahuinya Ki 5, aduh 5-nya gini ya Mas. 5, jadi bukan kayak 5 ya. 5, nah masih mending ya. 5 dikali 10 minus 4. 10 minus 4 mengalir selama 0,1 sekon. Berarti apa nih? T. Kita tulis di sini T sama dengan berapa? 0,1 second. Berapa besar arus listrik? Berarti yang ditanyanya apa? I atau besarnya arus listrik. Rumusnya? Rumus arus listrik apa sih? I sama dengan I per T. Oh, ini sih nanti udah bakalan bisa nih isi soalnya. Nah, ini soal-soal seperti ini nanti ada di PAS. Ki, sekarang kita masukkan. Ki besarnya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa satuannya biar tidak, aduh salah. Per T-nya berapa? 0,1 second. Nah, sama dengan sekarang 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,1. Kita lihat sini supaya lebih gampang. 5 kali 10 min 4 per, nah ini 0,1 kita bisa ganti dengan 1 dikali 10 pangkat berapa? Minus, di belakang koma berapa angkanya? 1, berarti 10 pangkat minus 1 sama dengan 5 dibagi 1 berapa? 5 bagi 1 5. Nah, sekarang kalau ada perkalian atau pembagian ada angka 10, kalau dia tandanya dibagi, maka pangkatnya dikurang. Karena ini yang di atas 10, yang di bawah juga 10, kita tulis lagi 10. Kita tidak usah mencari 5 kali 10 pangkat minus 4, berapa ya? Nah, kita ada cara simpelnya anak-anak. Kita cukup mengoperasikan pangkatnya saja. Kalau dia dibagi, berarti tandanya dikurang. Nih, sekarang pangkatnya ini minus 4. Berarti minus 4. Tandanya ini bagi atau kali? Bagi. Kalau bagi berarti minus tandanya atau kurang.
Di bawahnya minus berapa? Pangkatnya minus 1. Kita minus 1. Nah, di sini minus 4. Min kali min jadi plus. Berarti ini bentuknya menjadi min 4 plus 1. Sekarang min 4 plus 1 punya utangnya 4. Tapi dibayarnya cuma 1. Masih utang apa enggak? Masih berapa utangnya? 3. Berarti kalau utang tandanya minus atau minjem. Nah, jadi hasilnya adalah arus listrik yang mengalir pada muatan 5 kali 10 pangkat minus 4 selama 1 second harusnya mengalir sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3. Oke, nanti ini akan Ibu share hasilnya, akan Ibu lebih rapikan lagi. Jadi kalian nggak usah ditulis dulu, disimak saja. Ini nanti akan Ibu rapikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang penghantar listrik. Kalau penghantar listrik, ini kita ada